pengajar praktik datang lagi di sekolah ibu untuk melaksanakan pendampingan individu keempat khusus calon guru penggerak Ibu Tamarina Lasek. Dan hari ini kami laksanakan kegiatan observasi pembelajaran langsung dalam kelas. Ya, namun sebelum itu ada dulu pra observasi. Mungkin pada saat ini nanti saya akan wawancara Ibu Rina seputar kegiatan yang akan dilaksanakan nanti di kelas. Mohon izin Ibu Kepala Sekolah. Silakan Pak. Oke, terima kasih Bu. Ibu Rina, apa kabarnya Ibu Rina? Puji Tuhan kabar baik. Baiklah, terima kasih. Hari ini kan kemudian kita laksanakan kegiatan pendampingan 4 dan khususnya untuk pembelajaran observasi dalam ruangan. Mungkin Ibu Rina sudah mempersiapkan segala sesuatunya ya? Iya. Oke. Baik Bu, terima kasih. Kalau boleh Bu, bisa saya lihat perangkat pembelajaran yang akan ditampilkan nanti dalam ruangan? Di kelas 10 ya? Iya, kelas 10 infansi. Ya Bu. Mungkin sebelum kita laksanakan observasi pembelajaran dalam kelas, mungkin ada beberapa hal yang saya tanyakan. Saya lihat perangkat yang Ibu buat ini, modul ajar ini udah bagus sekali Bu. Bagus, saya lihat sepintas sudah bagus. Namun bisa Ibu sampaikan kira-kira apa tujuan pembelajaran nanti di dalam kelas? Silakan Bu. Karena pada hari ini pada pertemuan ini nanti ya saya sampaikan kepada siswa dalam mengenai refleksi kaya, maka kami lebih fokus di nilai-nilai kaya, sehingga yang menjadi tujuan dari pembelajaran rencana tujuan pembelajarannya itu peserta didik tersebut nanti mampu mengidentifikasi nilai-nilai yang terkandung dalam kita ya. Kira-kira area pengembangan yang hendak dicapai nanti situ Pak, kira-kira apa? Kalau area pengembangannya Pak, tentu kita berdasarkan dengan kompetensi dasar. Ya. Nah, kompetensi dasar kita masih berpedoman di kurikulum 17, di mana di situ ada mendeskripsikan nilai-nilai yang terkandung dalam versi ayat, dan kemudian untuk kompetensi keterampilan nanti itu menceritakan kembali isi tersebut. Baik Bu, tentu pada pembelajaran nanti ya selalu dimuat situ mengenai KSE, pembelajaran berdiferensiasi, mungkin juga nanti ada kesepakatan kelas ya, ada juga budaya positifnya, dan mungkin sesuai dengan urutan pada perangkat Ibu ini kita sesuaikan nanti dalam ya Bu ya. Oke, baik Bu Rina, mungkin satu lagi yang saya tanyakan ya Bu, sebelum kita memasuki ruangan. Kira-kira strategi yang sudah dipersiapkan Bu, kira-kira apa strateginya? Tentu sesuai dengan apa yang sudah Bapak sampaikan tadi, maka saya lebih cenderung ke strategi bahwa pembelajarannya untuk pembelajaran berdiferensiasi, yang artinya saya akan menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Nah, jadi kebutuhan peserta didik ini Pak tentu berbeda-beda. Ada yang anak-anaknya suka mendengar, yang itu nanti audio, kemudian ada yang mau juga menonton, yang lebih ke visual. Jadi setelah saya mengedarkan angket kepada kelas pulangnya ini, mereka lebih suka menonton atau dalam bentuk video penyampaian pembelajaran. Sehingga saya sudah siapkan video, teks narasi, teks hikayat dalam bentuk video, dan ada juga dalam bentuk narasi. Sehingga saya berikan pilihan nanti kepada siswa mana yang mereka suka, sehingga mereka lebih antusias, lebih termotivasi di dalam belajar. Nah, terkait dengan budaya positif tadi, tentu kesepakatan kelas tetap di awal, di kegiatan awal pembelajaran tetap kita sampaikan supaya kegiatan
lebih berjalan dengan baik. Oke, baik Bu. Nampaknya Ibu Rina ini sudah benar-benar ada persiapan ya. Saya tangkap saja dari penyampaian tentang apa yang saya tanyakan luar biasa. Namun untuk lebih jelasnya nanti Bu, mungkin saya observasi langsung Ibu di dalam kelas ya. Oke Bu. Baiklah Bu, bagaimana kalau kita langsung saja di dalam kelas? Boleh Pak. Oke. Senang. Oke. Izin Bu kepala sekolah kami ke kelas. Silakan. Hormat. Selamat pagi. Baik, selamat pagi semua. Baik, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat. Oke. Ada yang tidak hadir ya? Si Daniel mana Daniel? Belum hadir. Alfa atau izin? Alfa ya Daniel. Yonatan? Oh, yang pas kita berarti dia izin. Nanti yang lain? Oh, Sixtus, betul. Apa itu juga? Alfa. Mungkin persiapan pemilu kali ya, persiapan pemilu. Berarti yang hadir ini dalam keadaan sehat? Sehat, Bu. Tuhan. Nah, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita menyerahkan diri ke dalam tangan Tuhan. Kita berdoa di dalam hati masing-masing. Ibu yang akan pimpin doa dimulai. Selesai. Nah, pada saat pagi hari ini kita akan kembali belajar tentang nilai-nilai dari teks hikayat. Namun sebelumnya perlu saya sampaikan kepada kita semua bahwa kegiatan pembelajaran pada hari ini harus kita awali dengan beberapa kesepakatan yang pada hari-hari sebelumnya sudah kita sepakati bersama, yaitu ini dia. Ada di sini kehadiran dan keperluan. Tentu tadi kehadiran kita sudah ada ya, kehadiran kita di sini kecuali yang izin dan alfa tadi. Kemudian kepatuhan tentu kita tetap patuh pada tata tertib yang berlaku, terutama dalam kegiatan pembelajaran. Berikut menghormati guru, bertanggung jawab terhadap tugas kalau ada tugas dikerjakan. Selanjutnya menjaga kebersihan, ya, jangan membuang sampah sembarangan. Nah, yang kelima ini apa itu? Baca. Tidak menggunakan gadget selama pembelajaran. Nah, baik. Yang masih ada di atas meja, ceceknya, HP-nya disimpan di dalam tas. Ya, kita sesuaikan dengan kesepakatan kelas kita ya. Disimpan di dalam tas. Yang tentu sudah dinonaktifkan atau di silent ya. Silakan. Yang punya Yonatan sudah di. Oh ya. Berikutnya menghargai hak milik orang lain, artinya ketika Anda meminjam maka dijaga dan dikembalikan, jangan disimpan terus. Dan yang terakhir menjaga ketertiban selama pembelajaran berlangsung. Tentu yang 7 hal ini yang menjadi kesepakatan kelas kita, mari kita patuhi secara bersama-sama ya, supaya berikutnya adalah yang menjadi kompetensi dasar pada kegiatan pembelajaran hari ini, yaitu mendeskripsikan nilai-nilai dan isi yang terkandung dalam teks narasi hikayat cerpen, ya, baik lisan maupun tulisan. Itu kompetensi dasar pengetahuan. Sementara kompetensi dasar keterampilannya itu dapat menceritakan kembali isi cerita teks narasi hikayat cerpen yang didengar atau dibaca. Dan sudah pasti saya melihat Anda lebih tertarik dengan gambar yang di sebelah sini ya.
Terbuktikan kita menunjuk-nunjuk. Ini kegiatan kita pada saat mana ini? Iya, di perpustakaan. Ini kegiatan kita di perpustakaan. Nah, itu yang menjadi kompetensi dasar. Berikutnya adalah tujuan pembelajaran. Nah, ini tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini. Yang pertama adalah melalui kegiatan literasi, peserta didik atau anak-anak ibu yang di kelas 10 AK ini mampu menjelaskan nilai-nilai yang terkandung dalam teks hikayat. Berikutnya, peserta didik mampu mengidentifikasi. Tahu nyanyi Potong Bebe Angsa? Tahu banget ya. Potong Bebe Angsa, masa di kuali. Tapi yang semangat ya, semangat ya Jom ya. Oke, kita tepuk tangan ya. 3, 2, ya. Potong bebek angsa, masa di kuali. Diganti syairnya jadi kuak 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 ya, ingat ya, kuak 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 kuak. Baru jua pita sampai vivi kwek 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 kwek. Kalian mau mana, kik 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 atau kik kik kik? Oke, caranya begini. Lagunya Potong Bebe Angsa, berarti kalau saya rujuk jangan potong bebe angsa. Kok istana dan sekitarnya. Nah, saat ini kita belajar tentang nilai-nilai yang terkandung di dalam hikayat itu. Yang pertama adalah nilai moral. Coba Serlit baca apa itu nilai moral? Nilai moral adalah nilai yang berkaitan dengan akhlak atau budi pekerti atau susila atau kepada baik buruk tingkah laku. Baik, berikutnya Jeffries, nilai sosial. Sosial adalah nilai yang berkaitan dengan normal yang ada di dalam masyarakat. Nah, kedua nilai ini dulu, nilai sosial dan nilai moral itu sangat tipis sekali perbedaannya. Kalau kita baca nanti di dalam teks hikayat, apa perbedaan yang paling mendasar antara nilai moral dan nilai sosial ini? Nilai moral tentu itu berkaitan dengan individunya, orangnya, akhlak orangnya, ya, akhlak sosial. Namanya sosial berarti orang-orang banyak atau masyarakat, berarti norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Nah, itu perbedaan antara nilai moral dengan nilai sosial. Apa nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat itu, yang terkandung di dalam teks hikayat? Berikutnya adalah nilai budaya. Nilai budaya ini adalah nilai yang berkaitan dengan Adat istiadat. ya, betul, adat istiadat. Dan yang keempat adalah nilai edukasi. Itu nilai edukasi adalah nilai yang berkaitan dengan Pendidikan dan pengajaran. Iya, pendidikan dan pengajaran. Kalau tidak langsung ke pendidikannya, pengajaran juga ya. Ya, atau sebaliknya. Berikutnya adalah nilai religius. Tentu ini berkaitan dengan nilai keagamaan. Nah, jadi 5 nilai-nilai itu yang terkandung di dalam teks hikayat. Nah, mungkin kalau hanya sekedar membaca nilai-nilai ini masih belum nyambung ya. Akan lebih baik kita langsung ke contoh. Nah, sebelumnya saya mau tanya dulu, kita mau contohnya dalam bentuk cerita. Kalian baca, saya berikan ceritanya seperti ini. Nah, seperti ini.
ada dalam bentuk narasi, ada juga dalam bentuk video. Bagaimana dalam bentuk video saja? Ya, Jadilah kehendak Allah. Nah, kalau dalam bentuk narasi tadi ini. Nah, ini kalau dalam bentuk video. Karena disumpahi oleh Batara Indra dan sangat dibenci orang. Setiap kali mereka mengemis di pasar dan kampung, mereka dipukuli dan diusir hingga ke hutan. Oleh karena itu, tinggallah sepasang suami istri itu di hutan dan memakan batang kayu dan buah-buahan. Setelah beberapa lama, istri si miskin hamil selama 3 bulan. Sang istri ingin sekali makan buah mangga yang ditanam di taman raja. Si miskin pun terketuk hatinya karena kalau ia ada keindahan waktu menjadi raja, ia tidak ingin memiliki anak. Namun sekarang ia akan memiliki anak dan berkata, "Istriku, apa kamu ingin membunuhku? Apakah kamu tidak tahu tentang masa lalu kita? Jangan meminta sesuatu, kita tidak bisa mengambil buah mangga yang ada di taman raja." Setelah istrinya mendengar perkataan suaminya itu, ia semakin menangis. Lalu suaminya berkata, "Diamlah istriku, jangan menangis. Aku akan mencarikan buah mangga itu dan memberikannya padamu." Istrinya pun berhenti menangis. Lalu si miskin pergi ke pasar mencari buah mangga. Setelah sampai di pedagang buah mangga, ia ragu untuk meminta buah mangga karena ia takut orang akan memukulinya. Dagang buah mangga pun bertanya, "Hai miskin, apa yang kamu inginkan?" "Jika Tuhan mempunyai belas dan kasihan, berikanlah saya sebiji buah mangga yang sudah busuk, Tuhan." Orang yang berada di pasar pun menjadi iba karena mendengar kata-kata si miskin itu. Lalu orang yang berada di pasar tersebut memberikan si miskin buah mangga, makanan, dan bahkan pakaian serta buah-buahan lainnya. Si miskin pun heran karena biasanya ia diusir, dipukul, hingga dilempari kayu dan batu. Setelah ia berpikir seperti itu dalam hatinya, ia pun pergi ke hutan untuk menemui istrinya. Dalam hikayat, ada yang bisa memberikan tanggapan apa itu nilai sosial yang teridentifikasi di dalam hikayat yang barusan kita lihat bersama, kita tonton bersama tadi? Ada? Oke, silakan. Menurut saya nilai sosial yang terkandung dalam cerita hikayat yang sudah kita tonton itu pertama adanya rasa iba atau rasa berbagi dari seorang pedagang juga seorang raja kepada si miskin. Tolong menolong. Baik, terima kasih. Itu nilai sosial yang ada, tolong menolong. Tolong menolong ini dalam arti tidak hanya individual, dia kan namanya tadi sosial. Berarti di antara masyarakat itu, di dalam suatu masyarakat itu ada perasaan, ada sikap tolong menolong antar sesama. Baik, selanjutnya nilai agama. Nilai religi kan berkaitan dengan kepercayaan kepada Tuhan. Menurut saya nilai religi yang terdapat dalam video tersebut yaitu selalu mengandalkan Tuhan baik maupun susah maupun dalam kesulitan, seperti si miskin walaupun dalam keadaan susah dia tetap berusaha untuk mencapai apa yang diinginkan istrinya. Iya ya, berarti itu nilai religi. Nah, nilai religi atau nilai agama ini berarti ada ketaatan, ada iman percaya kepada Tuhan. Dia percaya kepada Tuhan, si miskin ini ya. Dia percaya bahwa suatu apa tadi saya sering? Dia selalu mengandalkan Tuhan. Iya, mengandalkan Tuhan. Menurut saya nilai budaya yang terdapat dari hikayat si miskin yaitu si miskin tunduk atau menyembah pada raja. Baik, terima kasih. Nah, nilai budaya ini adalah nilai yang turun-temurun ya, atau sudah menjadi kebiasaan dalam suatu masyarakat itu adalah nilai budaya. Berarti kebiasaan saat itu atau kebiasaan dalam hikayat ini adalah seseorang itu harus tetap tunduk atau menyembah kepada seorang raja, kepada raja. Tentu berbeda perlakuan antara sesama yang sama derajatnya dengan perlakuan antara masyarakat biasa dengan seorang raja. Nah, itu adalah nilai budaya yang dapat kita ambil. Nah,
Bagaimana? Ada yang bisa memberikan tanggapan tentang kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini? Ada? Oke, silakan kita. Jadi kesimpulannya itu dari nilai moral kita tahu bahwa seorang si miskin ini memiliki suatu sifat atau tekad, yaitu selalu mengabulkan permintaan si miskin walaupun itu sangat menantang baginya. Kedua, nilai sosial. Nilai sosial ini mencakup semua orang-orang yang ada di sekitarnya, seperti sang raja yang memiliki rasa iba terhadap si miskin. Begitu juga si pedagang yang memiliki rasa iba kepada si miskin karena dia meminta buah yang busuk, tetapi bukan hanya si pedagang yang memberikan kepada. Terima kasih. Jadi itulah yang menjadi kesimpulan dari hasil kegiatan atau dari pembelajaran kita pada hari ini, yaitu ada 5 nilai dalam teks hikayat. Yang pertama, nilai moral. Kedua, nilai sosial. Ketiga, empat, nilai edukasi. Dan yang terakhir, nilai religi. Ya. Nah, berikutnya adalah kegiatan kita di rumah. Ya. Kegiatan di rumah nanti silakan dibuka YouTube-nya. Ada pasti udah sering-sering buka YouTube semua kan? Sering ya? Tidak. Jangan bohong. Tidak, tapi bercanda ya. Oke, silakan nanti dibuka YouTube-nya, coba lihat hikayat apa yang ada di situ. Perhatikan, tonton, dan temukan nilai hikayat yang terdapat dari hikayat yang Anda tonton itu. Untuk pembelajaran selanjutnya nanti pada kegiatan pertemuan selanjutnya di situ diserahkan tugas. Bisa dipahami ya? Ada pertanyaan tentang tugas? Tidak. Baik, demikian saja pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih kepada semua anak kami yang sudah antusias dan bersemangat di dalam belajar. Tuhan Yesus senantiasa memberkati dan tetap semangat. Salam. Shalom. Sudah. Baik, Bu Rina. Terima kasih sudah menjalankan tugas dengan baik dulu di kelas tadi. Ya, Pak. Luar biasa sekali, Bu. Bagus, antusias anak-anak juga bagus sekali. Saya harap kegiatan-kegiatan seperti ini ya kita berlanjut ya pada pembelajaran berikutnya. Mudah-mudahan anak-anak kita juga yang sudah menerima pelajaran pada hari ini lebih aktif lagi mengikuti pembelajaran pada berikutnya. Namun setelah itu Bu Rina mungkin ada hal-hal yang perlu saya sampaikan lagi dan saya tanyakan kepada Bu Rina pasca selesai pasti di dalam kelas. Kira-kira apa yang Bu rasakan tadi setelah melaksanakan pembelajaran di kelas Bu? Ya, yang saya rasakan Pak saat melaksanakan pembelajaran, tentu Pak ada perasaan senang ya, perasaan senang dan puas karena telah menyampaikan pembelajaran hari ini sesuai dengan tujuan pembelajaran, dan tentu karena Bapak dari pengajar praktek juga mendampingi saya, sehingga ada kebanggaan tersendiri lah Pak. Kira-kira pada tujuan pembelajaran tadi kan setelah kita laksanakan rencana pra-observasi dan sesudah tercapai, kira-kira apa yang sudah tercapai menurut Ibu? Ya, kalau tujuan pembelajaran Pak sesuai dari awal tadi adalah mengidentifikasi nilai-nilai hikayat ya. Nah, tentu dalam pembelajaran tadi Pak itu sudah tercapai. Apa yang sudah kita rencanakan dalam tujuan pembelajaran itu sudah tercapai Pak. Menurut Ibu, area pengembangan yang direncanakan pada saat pra-observasi apa juga tercapai? Menurut saya Pak, menurut pemahaman dan penilaian saya, tentu yang area pengembangannya tadi berasal dari kompetensi dasar, tentu sudah terlaksana Pak. Karena seiring itu kompetensi dasar dengan tujuan pembelajaran, seiring terlaksananya dan tercapainya pada saat kegiatan pembelajaran. Tadi kan sebelum kita laksanakan observasi dalam pasca observasi ya, kita sudah melaksanakan pra-observasi tadi. Kan ada strategi tadi disampaikan oleh Ibu. Kira-kira strategi yang sudah disampaikan tadi sudah tercapai kira-kira? Iya, menurut saya Pak sudah.
Hanya saja tadi dalam strategi itu kan saya kemarin saya tadi di praobservasi dalam menyusun perencanaan saya kan memilih pembelajaran yang berdiferensiasi. Artinya menyesuaikan di kebutuhan anak-anak atau siswa. Nah, pada saat itu tadi saya kan sudah menyediakan 2 konten materi, ada yang dalam bentuk narasi, ada yang dalam bentuk video. Nah, anak-anak rupanya lebih ke videonya. Mereka bahkan 100% seluruh peserta didik tadi mereka lebih senang untuk menonton. Nah, jadi strateginya untuk itu Pak dalam pembelajaran berdiferensiasi sudah tercapai. Ya. Bagus ya. Kira-kira apa hambatan yang itu alami? Ya, hambatan tadi mungkin dalam pengoperasian peralatan sedikit macet tadi Pak. Agak lama tadi jedanya karena keterbatasan saya sebagai PGP juga dalam mengoperasikan peralatan-peralatan yang berbau IT ini Pak. Ya, baik Bu Rina, mungkin bisa kita juga menilai diri kita ya. Kira-kira menurut Ibu pada pembelajaran tadi kira-kira apa yang masih kurang pada pembelajaran? Nah itu dia Pak, sekarang kan di kurikulum Merdeka ini guru-guru itu diharapkan menjadi guru-guru yang lebih inovatif. Nah saya menyadari saya masih belum di guru inovatifnya, saya masih belajar untuk menjadi guru inovatif. Tapi setidaknya menurut Ibu tadi pada pembelajaran tadi di kelas, apakah sudah puas atau bagaimana menurut Ibu lah? Iya, kalau menurut saya apa yang sudah saya rencanakan dan sudah terlaksana tadi Pak, saya merasa puas. Hanya saja tentu kepuasan ini Pak relatif ya, perlu lagi dikembangkan di tempo. Kira-kira hal yang positif pada pembelajaran tadi kira-kira apa yang bisa di positif? Nah, kalau hal positif yang bisa saya ambil dari kegiatan pembelajaran tadi, tentu dulu dari sisi siswanya, peserta didik, anak-anak lebih memahami nilai-nilai yang terkandung dalam hikayat dan tidak hanya dalam cerita hikayat, dalam kehidupan sehari-hari. Terutama tadi yang ada nilai moralnya, nilai edukasinya, nilai sosialnya dan lain sebagainya. Nah, untuk saya sendiri nilai positif yang saya ambil di sini bahwa dengan perencanaan yang matang, maka pembelajaran yang dilakukan juga dapat terlaksana dengan baik dan berjalan dengan lancar. Bagus Bu, artinya sudah merasa puas, sudah juga ada nilai positif yang diambil ya. Kira-kira tindak lanjut berikutnya nanti kira-kira apa yang Ibu lakukan? Ya, tindak lanjut berikutnya Pak, tentu saya tetap bersemangat dalam membuat dulu perencanaan pembelajaran, lalu dalam pelaksanaannya saya harus lebih inovatif lagi. Oke, baik Bu, saya rasa itu aja pertanyaan guru pasca observasi ini Bu. Mudah-mudahan apa yang sudah dilakukan hari ini lebih baik lagi untuk hari-hari yang akan datang. Baik Bu, terima kasih kebersamaan kita hari ini. Terima kasih Pak. Terima kasih. Yahoo.